Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindira Dieva dengan NIM 3 digit terakhir 096. Saya dari kelas PM 2025G. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi 6.1, membuktikan teorema 6.2 dan juga membuktikan teorema 6.3. Selamat menonton. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan definisi 6.1, yakni sudut eksterior, yang berbunyi, jika B terletak di antara A dan E, maka sudut CBE adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Sebelumnya, sudut eksterior atau sudut luar adalah sudut yang terbentuk di luar poligon antara satu sisi dan perpanjangan sisi yang berdekatan. Baik, perhatikan gambar berikut dan mari kita ingat kembali postulat penjumlahan sudut pada postulat 13. Jika D adalah titik pada interior sudut BAC, maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut DAC. Dengan menerapkan definisi A lebih besar daripada B dan A lebih kecil daripada B mengakibatkan besar sudut BAC lebih besar daripada besar sudut BAD. Besar sudut BAC lebih besar daripada besar sudut DAC. Besar sudut BAD lebih kecil daripada besar sudut BAC, dan juga besar sudut DAC lebih kecil daripada besar sudut BAC. Dengan penjelasan tersebut dan juga gambar yang tertera, maka definisi 6.1, jika B terletak di antara A dan E, maka sudut CBE adalah sudut eksterior dari segitiga ABC sudah terjawab. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuktikan teorema 6.2 yang berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sudut dan sisi di depan salah satunya dalam sebuah segitiga kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga kedua, maka kesesuaian itu merupakan kongruensi. Baik, berikut untuk pembuktiannya. Diketahui ada dua segitiga, yakni segitiga ABC dan juga segitiga DEF. Untuk sisi AC kongruen dengan sisi DF, dan sudut ABC kongruen dengan sudut DEF, serta sudut BAC kongruen dengan sudut EDF. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Baik, dengan memperhatikan dua gambar segitiga berikut, kita dapat memisalkan AB lebih besar daripada DE. Ini merupakan asumsi tak langsung. Maka, ada titik P di antara A dan B, sedemikian hingga AP sama dengan DE. Dan segitiga APC kongruen dengan segitiga DEF dengan sisi sudut sisi. Jadi, sudut APC kongruen dengan sudut DEF. Bagian-bagian berkesesuaian dari dua segitiga kongruen. Telah diketahui bahwa sudut DEF kongruen dengan sudut ABC. Berdasarkan sifat transitif, sudut APC kongruen dengan sudut ABC. Tetapi ini tidak mungkin karena eksterior sudut APC lebih besar dari sudut ABC dalam segitiga PBC, teorema 6.1. Jadi, AB lebih besar daripada DE itu tidak mungkin. Maka teorema 6.2 sudah terbukti. Baik, untuk yang terakhir saya akan membuktikan teorema 6.3 yakni hipotenusa kaki. Diketahui kesesuaian antara dua segitiga siku-siku jika hipotenusa dan satu kaki dari segitiga kongruen pada bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kesesuaian adalah kongruen. Baik, di situ diketahui ada dua segitiga, yakni segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana AB sama dengan DE dan BC sama dengan EF. Serta sudut C dan sudut F adalah sudut siku-siku. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Pada gambar tersebut kita bisa menarik beberapa pernyataan, yakni yang pertama, pada sinar berlawanan, sinar garis FD, pilih P sedemikian FP sama dengan CA, dengan alasan teorema penempatan titik. Yang kedua, sudut EFP siku-siku.
Alasannya, jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka terbentuk 4 sudut siku-siku. Pernyataan yang ketiga yakni sudut C adalah sudut siku-siku, dengan alasan sudah diketahui. Selanjutnya, sudut EFP kongruen dengan sudut C. Alasannya, semua sudut siku-siku adalah kongruen. Lalu, BC sama dengan EF, dengan alasan sudah diketahui. Yang keenam, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PEF. Alasannya dari langkah 1, 4, dan 5, dan sisi sudut sisi. Dan yang ketujuh, sisi PE kongruen dengan sisi AB. Karena akibat segitiga ABC kongruen dengan segitiga PEF. Dan yang kedelapan, AB sama dengan DE, dengan alasan sudah diketahui. Selanjutnya, sisi AB kongruen dengan sisi DE, dengan alasan definisi ruas garis kongruen. Dan yang ke-10, sisi PE kongruen dengan sisi DE, dengan alasan sifat transitif. Yang ke-11, yakni sudut D kongruen dengan sudut P, dengan alasan teorema segitiga sama kaki. Dan yang ke-12, sudut EFD siku-siku, karena sudah diketahui. Selanjutnya, sudut EFP kongruen dengan sudut EFD, karena semua sudut siku-siku adalah kongruen. Dan yang ke-14, segitiga PEF kongruen dengan segitiga DEF, dengan alasan langkah 10, 11, 13, dan teorema sisi sudut-sudut. Dan yang terakhir, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena langkah 6 dan langkah 14. Demikian teorema 6.3 sudah terbukti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.